Saya akan bagi screen dulu, berbagi screen supaya bisa dilihat. Bentar. Ya. Baik, sudah dilihat ya Bapak Ibu? Ya. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang pengkajian kapasitas logistik di dalam acara kita ini. Oke. Ya, ini ya sudah saya sampaikan di awal tadi. Ini hanya sekedar brainstorming aja Bapak Ibu, supaya nanti kita bisa mendapatkan gambaran tentang jaringan rantai pasok hulu hilir. Mungkin dengan memberikan gambaran seperti ini, kita bisa mendapat pemikiran-pemikiran dan ide baru. Nanti ini boleh dikoreksi yang terjadi selama ini, yang sudah terjadi dan sedang terjadi. Ini disebut dengan rantai pasok dari hulu. Hulu artinya dari nasional, dalam hal ini dari Jakarta. Kemudian sebelumnya mungkin ada yang, saya kasih contoh 2 saja untuk menambahkan gambaran, dari Jakarta ke Makassar atau dari Jakarta ke Manado di Sulawesi Utara. Ide yang berkembang adalah tentang regional hub ini adalah bagaimana ketika nanti di Makassar ini sudah ada, kemudian didistribusikan ke masing-masing provinsi, seregional. Saya berikan titik-titik ini, bagaimana nanti yang dari Sulawesi, ini sebenarnya tidak lanjut dari pembicaraan kita di minggu lalu. Ketika dari hulu, dari nasional, dikirimkan ke Makassar atau ke Manado, kemudian distribusi dari poin-poin itu. Atau dari Makassar langsung ke Gorontalo, atau dari Makassar ke Sulawesi Tengah, atau dari Makassar ke Sulawesi Barat. Mungkin kurang lebih ini gambaran yang terjadi selama ini, atau yang sedang terjadi. Kemudian saya memberikan gambaran tentang alur distribusi. Bisa kita perhatikan bahwa dari Jakarta kita mengirimkan peralatan, alkes, dan diharapkan ke depan mungkin akan vaksin begitu semua memvalidasi vaksin yang sedang diteliti di tahap ketiga, masuk ke pelabuhan provinsi atau bandara, disimpan di gudang regional, masuk dari bandara provinsi, kemudian didistribusikan ke gudang provinsi lain, baik di Sulawesi Selatan, Utara, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, dan Sultra, kemudian didistribusi nanti. Dalam hal ini, dengan skenario COVID ini pasti ke Vaskes, dengan skenario banjir mungkin hal yang berbeda. Tetapi, dari skema ini, kita bisa melihat bagaimana cara kerja setiap kita yang tergabung di dalam pentahelix ini. Artinya semua instansi, lembaga, private sector, masyarakat memiliki peranan di dalam setiap alur rantai pasok ini. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, Iksan, tentang komponen 1, perencanaan strategi logistik. Saya tidak jelaskan panjang lebar, hanya yang mau saya tekankan di sini adalah apa yang kita lakukan saat ini, yang namanya koordinasi dan manajemen informasi. Jadi sebenarnya yang kita lakukan ini, dari hulu sampai hilir juga hal yang sama, koordinasi dan manajemen informasi untuk menguatkan dan kita berada pada halaman yang sama. Nah, berikutnya, apapun yang kita bicarakan, kapasitas dan sumber daya logistik itu menjadi penting, karena 80% fokus operasi itu berada di bagian logistik. Semoga ini bisa menjadi poin penting, betapa pentingnya kita berkontribusi dalam rencana ini. Apa definisinya Bapak Ibu? Definisinya adalah pengkajian kapasitas dan sumber daya logistik berbasis skenario. Tadi sudah disampaikan sebelumnya, skenario yang sudah diputuskan tahun lalu adalah banjir, dengan pertemuan mungkin 3-4 kali memanggil semua pihak. Nah, ternyata dalam perubahannya, faktanya di depan mata kita berhadapan dengan COVID-19, pandemi. Dan mungkin saja di masa yang akan datang,
kita akan memasuki masa-masa yang lain, musim-musim yang lain, apalagi musim hujan sudah dekat. Jadi pengkajian kapasitas logistik adalah evaluasi formal yang dirancang untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam dari infrastruktur logistik bantuan manusia suatu wilayah. Apa wilayahnya? Regional Sulawesi yang terkena dampak bencana serta infrastruktur pendukung di sekitarnya. Bencana yang sedang kita alami, bencana pandemi. Ini kurang lebih definisinya, Bapak Ibu. Apa tujuannya? Pastinya untuk meningkatkan respon cepat. Dalam hal ini pemerintah sebagai pemegang mandat dalam keadaan darurat. Jadi ketika kita berbicara saya ulang, jika berbicara tentang respon cepat, itu kita berbicara tentang waktu. Ketika kita bermain dengan waktu, itu berbicara tentang koordinasi atau SOP yang sudah disepakati sehingga bisa mengalir dengan demikian adanya dalam waktu singkat. Apa yang harus kita lakukan? Mendukung kegiatan penyusunan rencana kontingensi dan rencana operasi. Untuk Sulawesi Selatan, dalam hal ini sudah dibicarakan dan disepakati skenario tahun lalu dan berubah tahun. Kemudian, mengidentifikasi potensi sumber daya logistik, hambatan logistik, dan solusi. Ini sudah dilakukan sebagian, saya membaca laporannya. Dan akan kita lakukan sekarang. Untuk kelanjutannya, meskipun secara daring. Kemudian, nanti itu bersama-sama, kita, itu menjadi tugas saya nanti, memfasilitasi penyusunan rencana tanggap darurat logistik dan SOP yang berkaitan dengan rencana tanggap darurat tersebut. Apa tanggap darurat tersebut? Dalam hal ini adalah pandemi COVID-19 yang berkaitan nanti dengan vaksin. Kemudian tadi sudah disampaikan juga ide-ide besarnya, memperbaiki estimasi kebutuhan sumber daya pada tahap perencanaan darurat. Seberapa banyak sih yang kita butuhkan? Apakah cukup penyimpanannya? Bagaimana cara mendistribusikannya? Jadi sumber-sumber daya yang kita bicarakan tidak melulu hanya barang yang ada di depan mata, bisa jadi juga nanti peralatan, bisa juga nanti sumber daya manusianya sendiri dalam mengelola itu. Dan tentu saja termasuk beneficiary yang penerima manfaat nanti. Sudah disampaikan tadi, kita bermain dengan waktu pengiriman. Dan tentu saja dengan adanya pengkajian kapasitas logistik ini, yang mau kita capai salah satunya adalah mengurangi biaya. Bapak Ibu memiliki pengalaman saat ini pengiriman dilakukan dari end to end, artinya dari skema tadi dari Jakarta langsung ke daerah. Bagaimana kalau dari Jakarta ditumpuk di hub region didistribusikan? Itu akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam hal pengurangan biaya. Kemudian memfasilitasi koordinasi, kolaborasi, dan sinergi. Kata-kata kuncinya di sini adalah koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antar semua pihak. Itu tadi yang disebut di dalam Pentahelix yang tergabung di dalam kelompok kerja logistik dan peralatan provinsi. Benar, kita membutuhkan sesuatu dalam bentuk legalnya, tetapi secara semangat, secara spirit, tanpa sesuatu hitam di atas putih dan legal, karena kita ingin menolong sesama manusia, saya pikir ini yang harus kita jaga. Nanti menunggu undang-undang yang akan divalidasi. Kemudian, apa sih elemen-elemen pengkajian kapasitas logistik ini? Kita sebenarnya sudah melakukannya, Bapak Ibu, tetapi ini hanya sekedar penyegaran kembali. Banyak faktor sebenarnya. Satu adalah orang terdampak. Jadi tugas pokok dan fungsi instansi lain. Tetapi kita wajib tahu populasi yang kita layani. Kemudian rencana distribusinya bagaimana? Apakah sudah ada? Apakah mungkin yang selama ini ada mungkin elemen-elemen dari Jakarta langsung ke kabupaten atau kecamatan terdampak, atau dikirim dulu ke provinsi? Rencana distribusinya bagaimana? Ini menjadi penting karena apa? Tadi kita kembali ke slide sebelumnya, bahwa ada alur distribusi yang harus dilalui oleh semua titik-titik tersebut. Kemudian, apa material yang dibutuhkan? Dalam konteks ini,
Alkes sangat diperlukan, APD sangat diperlukan, dan mungkin di masa depan adalah vaksin. Ketika kita bicara tentang vaksin aktif, itu artinya dia membutuhkan cold chain, dan itu menjadi pertimbangan kenapa kita harus berbicara tentang ini. Tenaga listrik. Untuk COVID mungkin tenaga listrik tidak begitu bermasalah, tetapi kita harus pikirkan juga bahwa ketika cold chain nanti kita aktifkan, aktif cold chain kan memerlukan sumber daya listrik untuk memastikan suhu yang terkontrol antara 2-8 derajat untuk vaksin-vaksin itu. Kalau tidak ada COVID, tidak ada vaksin, mungkin tidak perlu dalam arti yang sangat substansi. Tapi untuk kasus vaksin ini, energi listrik menjadi hal yang esensial. Air, dalam hal ini layanan air limbah atau air bersih juga, apakah ada atau tidak di satu daerah. Bandara dan pesawat. Bandara dan pesawat mungkin tidak begitu terdampak dari aspek infrastruktur, hanya protokol-protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Depkes yang harus kita pandu, kita ikuti. Setiap orang, manusia yang bekerja dalam ini harus mengikuti protokol-protokol itu. Dan itu yang harus kita advokasi dan edukasi terus-menerus. Pelabuhan. Apakah pelabuhan sangat terdampak secara infrastruktur? Mungkin tidak. Artinya alur-alurnya akan berjalan secara normal, tetapi nanti kita akan lihat bagaimana waktu yang diperlukan yang kita perlukan ketika kita akan melakukan distribusi. Kemudian rel kereta api. Kebetulan di Sulawesi, setahu saya belum ada, sudah ada rencana, tapi mungkin belum terrealisasi atau sedang dalam tahap pengerjaan. Rel kereta api mungkin bisa kita abaikan untuk saat ini. Bagaimana jalan dan jembatan? Ketika nanti barang yang sudah digeser dari nasional itu atau regional dipindahkan ke Makassar, kemudian digeser ke kabupaten terdampak, Kendari kah, Palu kah, Mamuju kah, atau jalan darat ke sana bagaimana? Apakah perlu pesawat kecil? Nah, kita harus mengetahui situasi-situasi jalan dan jembatan. Itu sebabnya semoga di sini ada teman-teman PUPR yang bisa memberikan kita data, memastikan, sehingga kita bisa nanti menyusun konsep operasi. Kemudian kapasitas truk lokal, saya percaya bahwa Alfi, Insa, dan semua Asperindo memiliki informasi-informasi terkait kapasitas pengangkutan ini. Dan itu yang harus kita kaji. Kemudian, apakah kita memiliki titik transfer? Apakah memang perlu titik perantara ketika kita akan mendistribusikan dari Makassar ke Sulawesi Tengah di Palu, atau langsung hub and spoke dari Makassar langsung ke titik terakhir? Nah, itu menjadi pemikiran-pemikiran yang harus kita pikirkan di dalam pengkajian kapasitas logistik. Kemudian komunikasi. Apakah komunikasi menjadi masalah di sana? Mungkin karena kurang sinyal. Apakah diperlukan radio? Apakah memang ada komunikasi yang lain, harus memerlukan telepon satelit kah? Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Dan ini yang sedang kita lakukan, kapasitas berkoordinasi. Bagaimana kita menerjemahkan, menyelaraskan apa yang yang menjadi mandat BNPB nasional ke provinsi. Dari provinsi ke kabupaten, dari kabupaten ke kecamatan. Kita sedang melakukan proses ini, Bapak Ibu. Dan elemen ini yang harus kita perkuat, karena ternyata banyak sekali yang harus kita pikirkan. Dan ini menjadi penting. Apakah setiap aktor atau aktor di dalam Pentalex yang terlibat ini memiliki fasilitas penyimpanan? Mungkin selama ini yang sudah kita identifikasi jelas untuk kargo umum. Bagaimana dengan kargo yang sifatnya khusus seperti vaksin yang memerlukan rantai dingin atau cold chain? Nanti mungkin kita bisa mendengarkan pemaparan atau masukan-masukan dari Departemen Kesehatan di PKK atau Departemen Dinas Kesehatan di provinsi atau PKK regional yang sudah ada selama ini di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Jadi Bapak Ibu, dari sekian banyak elemen ini, setiap kan tidak satu lembaga yang memegangnya. Nah, bagaimana kita mengkonsolidasikannya ini sehingga kita tahu
Dari sini nanti kita bisa memetakan mana kekuatan kita dan mana kelemahan kita yang kita sebut dengan gap. Apa pertimbangan mendasar dalam pengkajian kapasitas logistik ini yang berbasis skenario? Pemahaman tentang rantai pasok logistik pada masa normal dari hulu ke hilir. Ini menjadi penting. Sebelumnya ketika masa pandemi tidak ada, seperti biasa kita mengirimkan bantuan itu dari pusat. Atau ada yang sudah ada di provinsi dengan semua kebutuhan sudah ada, tinggal didistribusikan ke hilir. Yang saya maksud dalam konteks Indonesia, hulu adalah dari Jakarta, dari pusat ke setiap provinsi. Yang saya maksud hilir adalah dari setiap provinsi menurunkan kepada daerah-daerah yang ada, yang terdampak di bawahnya. Supaya kita bisa membedakan kategori ini, untuk memudahkan nanti dari komunikasi dan penggunaan istilah-istilah ketika kita berbicara tentang hulu dan hilir. Kemudian kapasitas pelabuhan, bandar udara di wilayah terdampak, termasuk peralatan bongkar muatnya ketika kita membawa barang bantuan dalam jumlah besar, atau BNPB mengirimkan dalam bentuk kontainer, ternyata nyampe sesampainya di daerah terdampak Sulawesi tidak ada peralatan untuk membongkar muatnya. Nah, itu menjadi masalah ketika kita berbicara dengan waktu. Kemudian dengan jalur darat, ketika kita memilih jalur yang salah, waktu menjadi terdampak. Atau kita memikirkan apakah ada alternatif lainnya. Harusnya dari Makassar ke Mamuju bisa lewat jalur darat dari utara, ternyata ada yang rusak, ada alternatif lainnya. Atau dari bagian tengahnya. Nah, itu harus kita ketahui. Kemudian sumber daya transportasi. Apakah pemerintah memiliki sumber daya? Yang setahu saya yang selama ini TNI Polri aktif ya, memberikan sumber daya transportasi, kemudian BUMN. Tapi ternyata ada juga pihak swasta yang memiliki peran-peran khusus yang kita perlukan dalam menyampaikan atau memberikan bantuan ini ke daerah terdampak atau kecamatan penerima manfaat di mana dia berada yang sangat jauh. Kalau saya baca kemarin itu yang di Luwu Utara itu termasuk sangat menantang dari aspek transportasi. Kemudian fasilitas khusus untuk berbagai moda transportasi. Ini tadi sudah sedikit. Dalam hal konteks COVID-19 mungkin tidak begitu pengaruh besar. Tetapi pertanyaannya apakah pada saat melakukan transfer moda ini ketika kita bicara vaksin kita memiliki fasilitasnya? Itu pertanyaan yang pertanyaan. Kemudian fasilitas penyimpanan. Dalam hal ini penyimpanan kargo umum dan kargo khusus. Bisa jadi bisa di mana saja. Tapi yang pasti untuk COVID-19 cold chain menjadi penting. Kemudian lokasi yang berpotensi sebagai tempat penampungan korban bencana. Di mana persediaan barang bantuan utama, apa yang dimiliki oleh BPBD, apa yang akan dikirimkan oleh BNPB, apa yang dimiliki oleh Dinas Sosial, apa yang dimiliki oleh Bulog, apa yang dimiliki oleh PMI, sehingga nanti tidak ada duplikasi ketika mengirimkan bantuan pada daerah terdampak. Artinya organisasi A memberikan beras di titik 1, organisasi B memberikan beras di titik 1. Untuk menghindari hal-hal seperti ini, Bapak Ibu. Bagaimana ketersediaan pasar lokal untuk memenuhi kebutuhan mendesak? Apakah ada di Makassar, apa harus dari Sulawesi, apakah ada di Kendari, atau didatangkan dari yang terdekat, mungkin Surabaya atau Balikpapan, atau harus dari Jakarta? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Kemudian bagaimana prosedur transportasinya? Perlukah perizinan yang khusus? Apakah memiliki kekuatan, kapasitas untuk bongkar muat ada atau tidak? Jalur truknya ada atau tidak? Ini yang harus kita petakan juga. Prosedur penanganan bantuan dari luar negeri, karena ini tidak ada hubungannya dengan luar negeri, mungkin tidak begitu bermasalah. Tapi seandainya ada bagaimana? Untuk konteks COVID, karena ini nasional, untuk CIQ, flight clearance mungkin tidak ada ya. Ada prosedur secara khusus untuk pengiriman barang-barang berbahaya dan non-berbahaya. Itu nanti ada prosedurnya sendiri, tetapi untuk level nasional mungkin tidak seketat level yang internasional dengan memiliki
penjelasan yang lebih aktif. Apalagi kalau udah ditangani oleh pemerintah langsung dengan departemen-departemen terkait. Hal itu akan membuat mudah. Di situ kekuatan koordinasi kita. Soal fasilitas pendukung tadi sudah saya jelaskan secara umum. Kemudian yang perlu kita identifikasi adalah kekurangan, kelemahan, dan hambatan yang kita hadapi di daerah kita masing-masing. Ini harus kita petakan. Dan solusi apa yang mungkin? Kita berkumpul di sini sebenarnya mencari solusi dari pengalaman-pengalaman yang pernah kita lakukan di masa lalu. Ini tadi adalah pertimbangan-pertimbangan hal-hal yang harus kita pikirkan ketika kita berbicara tentang pengkajian kapasitas logistik, mulai dari biaya, waktu, operasi, konektivitas moda, kendala musiman. Ini menjadi tantangan karena sudah kita tahu dalam waktu dekat akan ada musim hujan. Importasi, apakah peminjaman pemakaian sarana prasarana, apakah sudah diatur antar lembaga, antar instansi, atau mungkin ada juga nanti yang memberikan pro bono karena dalam situasi pandemi. Bagaimana penyalur langsung? Apakah ini kita berbicara tentang teknisnya dan juga sumber daya manusianya ketika mendistribusi. Bagaimana dengan infrastruktur rusak? Ini berbicara tentang aksesibilitas dari tempat bantuan berasal sampai ke daerah terdampak di mana beneficiary ada, penerima manfaat ada. Bagaimana sistem keamanannya? Ini penting. Mungkin beberapa dari kita pernah mengalami pengalaman ketika di Sumatera Barat, gempa Barat, ketika saya membawa bantuan itu di stop tengah jalan Bapak Ibu. Jadi datang truk kapasitas 8 ton, seperempat titik itu berhenti dan sampai di ujung itu hanya sedikit. Hanya seperempat lagi tinggal. Karena apa? Karena masyarakat yang terdampak yang kita lalui terkena, tetapi yang akses ke situ hanya 1 atau 2 organisasi. Jadi keamanan menjadi penting. Kemudian ketersediaan pasar lokal yang tadi kita bicarakan. Dan area konsolidasi. Artinya apa? Ketika ada pengiriman dari nasional di Jakarta atau regional di Sulawesi, di Surabaya, atau dari Semarang atau Balikpapan, perlukah dikonsolidasi atau langsung kita transfer ke titik terakhir? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan atau pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita pikirkan bersama. Ini adalah contoh bagaimana pengkajian logistik yang dilakukan di Sumatera Utara 2 tahun lalu. Dan kurang lebih akan seperti ini yang akan kita lakukan. Seharusnya saya ke sana untuk melakukannya, tetapi karena pandemi COVID ini, kita ubah metodenya. Dari peta ini kita tahu bahwa kapasitas Pelabuhan Belawan, dari informasi ini kita tahu jenis kapal apa yang akan bisa masuk. Kemudian kapasitas gudangnya bagaimana. Di sini ada keterangan-keterangannya. Kita bisa lihat, Bapak Ibu. Ini adalah data dari Pelabuhan Belawan. Kemudian, di Angkasa Pura, hal-hal apa yang perlu kita pertimbangkan? Oh, ternyata jam operasionalnya 24 jam. Dari runway ini pesawat A380 mungkin udah bisa masuk, atau mungkin minimal Boeing 737 seri 800 yang masuk. Kapasitasnya dalam sesuatu hal yang masif, kalau pengalaman kemarin bagaimana Polonia Medan itu tidak pernah berhenti, dan pesawat yang menurunkan beban semua bantuannya itu hanya diberi waktu antara 30 menit sampai 60 menit. Itu menyangkut kapasitas bandara. Belum lagi tentang penyimpanan. Di sini juga kita melihat contoh bagaimana terminal kontainer di Belawan. Bagaimana kapasitasnya, ada dermaga, ada kontainer yardnya, workshopnya, jalannya, generatornya ada, ukuran-ukuran kapasitas, peralatan yang tersedia, kontainer. Hal-hal detail seperti ini nanti yang akan kita perlukan sehingga kita bisa dengan gampang menyusun skenario, mengadaptasi skenario dengan konsep operasi, maksud saya. Ini adalah contoh dari data dari Angkasa Pura Kargo untuk gudang. Di sini sudah disampaikan luas area, luas lantai, tapi di sini belum ada cerita atau data tentang
cold chain storage-nya. Apakah ada di bandara atau tidak? Bagaimana dengan di pelabuhan? Kalau tidak ada, bagaimana menanganinya? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tantangan ya, Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ternyata kita memiliki private sector juga yang memiliki informasi-informasi yang kita butuhkan. Contoh dari Agility International ini partner WFP, mereka memiliki light truck yang sekelas Grand Max L300, ada nomor kontak siapa yang dihubungi, ada wing box, ada light trailer yang utama. Ini informasi-informasi ini penting, mungkin lebih banyak dari nanti mungkin dari teman-teman di TNI Polri atau dari teman-teman di Alfi atau Asperindo misalnya. Karena di Sulawesi pembuatan rel masih dalam proses, tapi bayangkan Bapak Ibu, seandainya rel ini ada dari Sulawesi Selatan sampai mungkin ke Palu, betapa luar biasanya kecepatan itu, waktu yang kita bisa selamatkan untuk menggunakan untuk menyelamatkan orang. Ini contoh untuk di Medan ya. Kemudian jalur tol. Bagaimana nanti ketika kita dari Regional Hub Makassar mendistribusikannya, misalnya menerima bantuannya dari pelabuhan, dari misalnya dari Pelabuhan Makassar atau dari pelabuhan udara Hasanuddin. Apakah bisa langsung ke tol, masuk ke Regional Hub, atau langsung ke daerah terdampak? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan. Kalau misalnya jalur tol macet atau dipenuhi orang, apakah ada jalur alternatifnya? Dari mana? Dari sebelah utara, sebelah selatan, atau sebelah timur? Ini yang harus kita pikirkan. Ya, bagaimana kita sebenarnya sedang bersaing dengan waktu. Kemudian, contoh-contoh lokasi gudang. Ini adalah contoh. Gudang ada di mana saja. Ini adalah contoh gudang Bulog yang ada di Kota Medan ya, di Kota Medan sampai ke Belawan. Kita bisa petakan, oh ternyata ketika kita mengirimkan dari Regional Hub Makassar, mungkin kita perlu ada gudang intermediate di Mamuju misalnya. Ini hanya sebatas ide aja untuk membuka gambaran saja kepada kita. Kemudian stok-stok barang yang ada. BPBD punya apa, Dinsos punya apa, Depkes punya apa, sehingga nanti bisa jadi ketika distribusi, sebagian barang yang ada di BPBD dikombinasikan dengan barang yang ada di instansi lain, akan melakukan pengantaran, tetapi pada daerah terdampak atau orang yang membutuhkan, sehingga tidak ada duplikasi atau berlebihan. Kalau kita sampai ke tahap itu, detailnya, itu sangat luar biasa sekali. Kemudian, ini contoh-contoh stok barang yang dimiliki oleh BPBD Langkat. Sehingga nanti ketika dari stok barang ini, nanti akan ketahuan BPBD provinsi misalnya. Ternyata ada gap sekitar 5 item tidak ada. Mungkin nanti dengan mudah BNPB akan mengatakan, oke, geser barangnya dari regional Sulawesi. Begitu. Jadi, data-data ini penting, Bapak Ibu. Dan yang sudah saya lakukan sebenarnya, ya, ini saya lakukan dengan desk research. Artinya, saya mengumpulkan informasi, masuk ke website, karena saya nggak bisa datang langsung, kan. Saya menggunakan Google Maps, saya bergabung dengan teman-teman yang bergabung di dunia spasial, pemetaan. Saya mengumpulkan ini, dan juga saya mendapatkan informasi ini dari gugus tugas juga. Ini adalah contoh, dan itu sebabnya nanti kenapa kita perlu mengisi kuesioner yang kemarin didistribusikan tanggal 18 dan tanggal 27 Agustus. Kalaupun tidak, nanti saya akan pandu juga bagaimana bisa mengisinya. Ini contoh di Provinsi Sulawesi Selatan. Bandara utama, bandara alternatif, kalau terjadi sesuatu,
pelabuhan laut utama, pelabuhan laut alternatif, gudang utama, sampai saat ini yang masih saya data yang masih Perum Bulog. Saya belum tahu yang lain-lain. Itu yang kita perlukan sebenarnya dari Bapak Ibu yang ada di instansi dan lembaga yang ada di Sulawesi Selatan. Dan ini nanti akan kita replikasi juga di provinsi-provinsi lain. Ini adalah contohnya. Saya kasih contoh sini karena, tapi ini masih perlu dikonfirmasi Bapak Ibu ya. Ini saya cari dari, kalau di webnya tidak, tapi saya cari di teman-teman di Spasial. Nanti ini bisa diverifikasi. Artinya ketika, oh ini tidak benar, ini saya singkirkan. Saya hapus dari daftar infrastruktur saya yang ada di logistik. Sehingga nanti kita dengan mudah akan memberikan gambaran. Kita harus melewati jalur mana nanti, menyimpan di mana, bagaimana. Jika nanti ketika gudang regional ini mungkin over capacity. Jadi kita tahu memiliki alternatifnya. Kemudian ini ada rumah sakit rujukan. Artinya kita berbicara tentang titik akhir, last mile-nya, kemana vaksin itu. Karena kita berbicara tentang skenario COVID. Kemana vaksin itu harus didistribusi. Apakah di rumah sakit itu ada cold chain? Secara sederhana cold chain itu mirip seperti freezer yang kita punya di rumah, tapi suhunya harus dikontrol. Apakah kapasitasnya cukup? Kalau setiap rumah mungkin hanya memiliki seperti di rumah saya, hanya freezer kecil, ketika datang 100.000 ampul, bagaimana? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Kemudian ini saya sudah cantumkan, paling tidak yang masih dalam proses adalah ini rencana sementara gudang regional BNPB bersama PMI di Parangloe. Kalau benar atau salah nanti mau dikoreksi Bapak Ibu ya, terutama teman-teman dari PMI. Dan tentang cold chain storage ini yang saya dapatkan. Tapi kalau saya baca, saya telusuri lebih jauh pada waktu itu, ini lebih banyak bergerak di bidang ikan, tuna. Untuk cold chain, untuk medical facilities, saya belum punya, tapi saya percaya Puskris punya. Karena memang tupoksinya memang demikian. Kalau misalnya kita hanya kalau misalnya yang di sini, cold chain ini adalah milik swasta semua, terus milik pemerintah punya siapa saja, misalnya Puskris, itu bagaimana? Kapasitasnya, penanganannya, bagaimana nanti mengirimkannya ke daerah-daerah terdampak. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama Bapak Ibu. Dan ini adalah pemetaan yang sebenarnya tujuan saya memverifikasi. Tujuannya ini. Saya akan coba masuk bagaimana mengisinya. Sebentar ya, nanti karena ini sudah saya sebarkan sebenarnya, saya akan mana tadi? Sebentar Bapak Ibu. Oh ya. Jadi kalau tadi kita mengklik tautan itu, nah ini sebenarnya mengisinya kurang lebih sekitar 10-15 menit. Pemetaan kapasitas logistik regional Sulawesi 6 provinsi ini sebenarnya diberikan kepada kita semua, teman-teman yang ada di se-regional Sulawesi. Nanti ada pilihan-pilihan. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki presentasi sesi 1, nanti bisa di-download di sini, silakan diambil. Presentasi sesi 2 ada di sini juga. Pemetaan kapasitas logistik, tinggal klik, ada juga nanti di chat, dan nanti presentasi per provinsi juga kami akan bagikan di sini, sehingga bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan informasi nanti bisa diakses. Sebenarnya gampang, terdiri dari 8 section, tinggal mengisi nama, karena ini penting. Kenapa? Karena nanti saya akan memverifikasi semua input yang Bapak Ibu berikan kepada saya. Ini penting. Ini saya kasih contoh saja ya. Kalau memang tidak ada, pilih other. Atau memilih tidak menjawab juga boleh. Tapi sebaiknya saya berharap dipilih ini ada semua. Misalnya saya kasih jawaban begitu. Karena ini semua required. Misalnya Dinas Kesehatan Provinsi. Unit misalnya saya buat farmasi misalnya. Kita sekarang ada di Sulawesi Selatan. Ini nanti tinggal diisi
kotanya apa? Makassar. Bisa jadi nanti Bapak Ibu yang hadir di sini. Jadi sebenarnya sangat simpel Bapak Ibu. Pertanyaannya agak menjadi penting, kenapa? Apakah instansi ini memiliki kapasitas untuk penanganan custom clearance? Nah, ini perlu. Jadi ketika nanti ada informasi, pengirimannya bermasalah, kita tahu siapa yang harus kita hubungi. Coba saya pilih dulu sembarangan ya. Kapasitas penyimpanan. Nah, ini menjadi penting. Kami memerlukan ini Bapak Ibu. Jika nanti Bapak Ibu ada file yang mungkin sudah ada datanya, misalnya data gudang sendiri misalnya. Di sini ada fasilitas untuk mengupload file-file yang Bapak Ibu punya, misalnya Excel, Word, PDF kah? Silahkan lampirkan di sini. Kalau nanti pertanyaan ini tidak menjawab kebutuhan semuanya, silahkan saja Bapak Ibu nanti di-upload saja. Kalau ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini di sini nanti kita akan tahu seberapa besar kekuatan setiap provinsi. Kalau tidak ada, apa yang harus kita lakukan? Ini yang harus kita jawab. Inilah yang disebut dengan gap analysis, dan itulah yang harus kita cari solusinya. Apa? Oke. Di presentasi saya sudah selesai sampai di situ Bapak Ibu. Sebentar. Ini adalah tautan atau link yang harus kita isi. Kenapa? Karena poin-poin tadi yang menjadi penting, elemen-elemen yang penting yang harus kita kaji bersama-sama. Kurang lebih itu Bapak Ibu. Terima kasih untuk perhatiannya. Dengan ini saya membuka kesempatan untuk diskusi, atau ada yang bertanya, ada yang menjawab, kita bisa bahas bersama di sini. Terima kasih. Kami persilakan Bapak Ibu. Sambil ya, silakan Pak. Pak Mursalim, silakan. Ya, terima kasih Pak Payung. Jadi mendengar paparan dari Pak Payung, mungkin ini kita share atau discuss aja. Jadi ketika kita bicara skenario untuk penanganan distribusi logistik khususnya untuk Copit, maka dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, jenis logistik yang akan kita distribusi. Kalau ini kan khusus untuk penanganan Copit, ini kan ada dua. Pertama ada vaksin dan ada alat pendukung yang lain, APD. Jadi yang harus kita lihat bahwa pertama jenis dari jenis logistiknya dulu yang perlu kita lihat. Contoh misalnya kalau vaksin yang kita mau distribusi, kita harus lihat karakteristik vaksinnya. Ini berapa lama dia bisa bertahan dalam proses perjalanan distribusinya. Kalau misalnya memang dia butuh batas waktu yang terbatas, ya mau atau tidak mau distribusi kita harus lakukan langsung dari provinsi ke provinsi. Nanti di provinsi yang mendistribusi ke tingkat kabupaten. Tapi kalau untuk seperti APD yang tidak membutuhkan perlakuan khusus, maka itu bisa diambil langsung didistribusi dari regional. Jadi ada dua pola, ada dua skenario yang bisa kita pakai. Yang jenisnya spesifik seperti vaksin, ya mau atau tidak mau, karena butuh kecepatan dan waktu yang terbatas, maka kita distribusinya langsung ke provinsi-provinsi. Itu. Yang kedua, yang perlu kita pahami adalah masalah sarananya. Yang perlu kita perhatikan khusus untuk jalur Sulawesi ini kan kita hanya yang paling memungkinkan hanya dua alternatif, via darat dengan via udara. Jadi ada beberapa yang bisa kita lakukan dengan via darat, dan ada yang mau atau tidak mau kita harus menggunakan via udara.
Jadi yang kunci di sini adalah pertama jenis logistik yang akan didistribusi, kita bisa memetakan berapa banyak volume vaksin yang butuh kecepatan waktu dan berapa banyak volume alat pendukung yang lain yang dibutuhkan dalam penanganan ini. Seandainya misalnya kita sudah bisa memprediksi volume dari baik vaksinnya maupun dari APD-nya, maka itu akan lebih memudahkan kita dalam membuat flowchart atau alur distribusinya. Mungkin itu yang sementara, Pak Payung. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nur Salim. Saya langsung tanggapi ya, karena pertimbangan kita juga Bapak Ibu yang ada di Sulawesi sebentar lagi akan masuk Jumatan. Baik, benar Bapak Ibu, benar Pak Nur Salim dan Bapak Ibu sekalian, memang benar jenis kargo itu memang harus kita identifikasi, alkes dan vaksin, kemudian sarpras. Dan karena kita sedang sebenarnya di dalam tahap awal, karena kita juga sedang bersama-sama bersama dan Departemen Kesehatan, semua berada pada semangat yang sama untuk memastikan untuk saat ini memang vaksinnya belum ada kan Bapak Ibu, ini antisipasi kita. Jadi memang nanti begitu ada vaksin itu, kecepatan kita kan akan lebih signifikan ya. Nah, sekarang yang kita lakukan ini adalah pemetaan dulu. Pemetaan dulu kenapa? Jadi kita tahu bahwa kita tidak memiliki fasilitasnya. Kita tahu bahwa kita memiliki fasilitasnya ada di mana-mana saja. Yang paling penting sebenarnya adalah ketika kita tahu posisi kita memiliki fasilitas atau tidak memiliki fasilitas, muncul solusi. Apakah harus kita membangunkan cold storage? Apakah kantor mungkin yang bersedia nanti dibangun cold storage di situ untuk vaksin di tiap provinsi atau bagaimana? Jadi kalau meminjam istilah Bu Tejo, kita ini solutif gitu loh Pak. Jadi saat ini untuk sementara mungkin kita hanya berpikir instansi kita atau lembaga kita saja yang tahu, yang lain kita tidak tahu. Nah, tujuan dari pemetaan ini adalah kita mengetahui semua yang ada di region itu. Jadi terima kasih Pak Nur Salim untuk masukannya. Ini adalah masukan bagi kita semua sebenarnya. Ketika kita mengetahui kargo yang kita tahu bagaimana penanganannya. Karena ada training khusus sebenarnya untuk itu. Nanti mungkin itu di bagian dari kebutuhan training yang akan kami sampaikan. Itu dulu mungkin untuk sementara yang kami sampaikan untuk merespon Pak Nur Salim. Tapi terima kasih Pak Nur Salim untuk masukannya. Silakan Pak. Halo? Oke, Makassar Pak. Pak Payung. Saya bisa tambahkan sebentar Pak. Oh iya, silakan Bu. Jadi terkait dengan kecepatan pengiriman. Betul sekali dalam situasi pandemi seperti ini, itu sangat diperlukan. Makanya seperti yang Pak Payung tadi sampaikan, perlu pemetaan. Jadi harus dijelaskan secara jujur fasilitas yang ada di masing-masing daerah dengan apa saja yang dimiliki. Seperti misalnya sekarang, karena pandemi COVID ini, perlu ada perlakuan khusus terkait pengiriman barang-barang yang sifatnya sensitif, butuh suhu dalam jangka waktu tertentu. Misalnya untuk pengiriman PCR, RNA, dan VTM, itu kan harus ada suhu di dalam pengiriman itu yang diperlukan. Sehingga kita di dalam mengirim ke daerah, ada persyaratan khusus yang kita berlakukan kepada si pengirim. Bahwa harus ada dry ice misalnya. Mereka bisa sampai berapa tahan gitu. Tahannya seberapa lama, sehingga itu menjadi persyaratan mutlak di dalam setiap pengiriman barang. Kemudian yang kedua adalah kita mempersyaratkan, jangankan BPBD Pak, rumah sakit saja, itu terkadang tempat penyimpanannya tidak layak gitu. Sehingga kita mempersyaratkan kalau meminta bantuan yang sifatnya butuh perlakuan khusus, misalnya butuh suhu minus 20 derajat, itu kita mempersyaratkan harus ada tempat penyimpanan khusus seperti itu, cold storage. Sehingga kita mengirim itu sudah harus ada tersedia. Seperti yang kami kirim di Makassar, di Rumah Sakit Dadi, Rumah Sakit Wahidin, dan sebagainya. Kita tidak akan pernah mau mengirim itu, bantuan atau
PCR, RNA, dan VTM itu kalau persyaratan penyimpanan tidak tersedia. Karena kita berpikir bahwa percuma kita mengirim, toh sampai akhirnya sampai di sana tidak ada penyimpanan yang representatif. Sehingga kita menunggu sampai kapan bisa selesai untuk tempat penyimpanan. Seperti baru-baru ini kita kirim ke rumah sakit Dadi, itu banyak PCR dan sebagainya, mereka sampai harus menunggu 1-2 minggu menyiapkan tempat penyimpanan khusus. Nah, ini yang harus dipetakan Pak Payung. Apa saja yang dimiliki, ini kan kasuistik ini karena kita menghadapi pandemi. Tetapi yang paling penting adalah pengiriman yang skala umum. Ini kan pengiriman yang sifatnya khusus. Jadi ada persyaratan-persyaratan tertentu yang kita berlakukan di dalam pengiriman barang-barang yang sifatnya sensitif. Itu mungkin Pak. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih, sungguh mencerahkan. Benar yang disampaikan, saya hanya menegaskan kembali yang disampaikan oleh Ibu Ira. Inilah yang tadi, jika melihat ke layar lagi, inilah hal-hal yang harus kita pertimbangkan sebenarnya Bapak Ibu. Ada hal-hal yang memang yang menjadi pertimbangan, yang menjadi pertimbangan utama kita. Dan ini kan tidak bisa dikerjakan 1-2 hari. Terima kasih Ibu Ira untuk penegasannya kembali. Mohon izin. Sedikit, oh ya Pak, silakan Pak. Makassar, terima kasih kesempatan diberikan. Ya Pak Rahmat, silakan. Ya, keterkaitan dengan peralatan yang butuh pendingin Pak, yang tadi yang lagi dibahas, itu saya sarankan, memang tadi saya bilang dalam tim perumus itu libatkan INSA, karena INSA itu pemilik kontainer pendingin Pak, itu bisa dibawa kemana-mana. Dan dimana kalau INSA ada di dalamnya, saya rasa itu kita tidak perlu membangun lagi area yang gudang-gudang itu yang butuh pendingin, cukup kontainer pendingin yang bisa dibawa kemana-mana Pak, itu yang pertama. Kedua, untuk percepatan pengiriman barang lewat laut, ini kan mungkin ada barang yang butuh untuk pengiriman laut, itu kan bukan untuk kecepatan. Ya, cuman kalau kecepatannya kami di laut Pak, utamanya kapal-kapal, karena di Makassar sendiri, Pelabuhan Makassar, ada beberapa kapal yang istilahnya yang berpangkal di Pelabuhan Makassar. Ini pada saat kita butuh pergerakan yang cepat, itu tidak mesti bukan di kewenangan UP Makassar untuk memberikan omisi ke daerah tertentu. Ini masih ada di kantor pusat. Makanya saya harapkan ya mungkin ada semacam bernego kayak ke induk kami, dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut, supaya dalam keadaan tertentu kami bisa diberikan kewenangan untuk memberikan omisi terhadap kapal-kapal yang ada di kami, supaya ini mempermudah untuk pergerakan logistik yang dibutuhkan Pak. Karena kapal itu Pak ya enggak segampang itu langsung dibelokkan ke sana, enggak demikian. Itu butuh regulasi yang mengatur yang demikian, apalagi kalau kapal-kapal negara. Kami ada tol laut, ada kapal perintis yang pelabuhan pangkal ada di sini Pak. Itu barangkali Pak, makasih. Baik. Ada tambahan sedikit Pak, keterkaitan dengan mungkin Bapak nanti butuh semacam kapal-kapal pendarat, LCT tadi. LCT itu di Perhubungan Laut sendiri ada Pak, namanya kapal rede. Kapal rede itu dari kapal ke darat, jadi gampang untuk suplainya. Karena nanti kalau darat terdampak, umpamanya pelabuhannya terdampak nggak bisa disandari, ya kita pakai kapal rede. Itu Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak Rahmat. Baik, kami akan berkoordinasi dan paling tidak dari sini kan kita sudah mendapat input ya Pak Pak Rahmat ya. Jadi terima kasih inputnya. Kami akan follow up nanti untuk berikut ini. Sambil jalan Pak, mohon izin karena waktu Jumatan sholat bagi Bapak Ibu yang di Sulawesi Selatan, mungkin kita batasi untuk satu penanya terakhir ya, supaya kita selesaikan. Silakan kalau masih ada Bapak Ibu. Satu Mas Payung. Baik Bu, silakan Bu. Ini untuk akses misalnya ya, jadi saya nggak tahu nanti di SOP gimana akses misalnya untuk pandemi, vaksin dan APD. Kalau yang karena ini pentahelik non pemerintah itu aksesnya juga seperti apa? Misalnya seperti Muhammadiyah, rumah sakitnya kan juga melayani
melayani masyarakat yang terdampak COVID, itu aksesnya nanti modelnya langsung ke klaster atau seperti apa? Kalau di situ ada MDMC anggota klaster. Ini mekanismenya seperti apa itu ke depannya? Baik, itu pertanyaan besar Ibu Rahmat. Ibu Rahmawati, itu pertanyaan sungguh sangat besar sekali. Mungkin Ibu Ira bisa memberikan jawaban, tapi pada intinya saya mau bilang kita berada pada semangat yang sama untuk itu. Ya, terima kasih Bu Rahma atas pertanyaannya. Kalau akses, semua punya akses langsung ke dalam klaster itu karena kita terlibat secara langsung di dalam klaster. Seperti MDMC, kita lihat bagaimana partisipasi dan perannya di setiap bencana. Saya menyaksikan sendiri itu, Bu. Kita sangat sering terbantu dengan informasi dan mereka memberikan penegasan bahwa yang harus dibantu untuk titik-titik ini. Nah, kontribusi seperti itu yang kita butuhkan dan kita pun berharap bahwa MDMC bisa memberikan kontribusi apa, misalnya informasi atau yang lain-lain. Jadi penegasannya adalah kalau untuk akses, semua punya akses yang sama. Tidak ada yang bahwa hanya ini yang punya akses besar, sama Bu. Keterlibatannya sama. Karena kan kita ini semua pentahelix. Jadi dunia usaha, masyarakat, pemerintah, media dan akademisi itu sama, porsinya sama. Itu Bu. Ya, terima kasih Bu Ira. Nanti biar kita atur karena selama ini kita kan mencukupi kebutuhan sendiri ya untuk sosialisasi masker, APD dan sebagainya. Bahkan di beberapa tempat kita membantu puskesmas APD-nya ya karena puskesmas kekurangan. Kalau memang nanti pusat logistik itu sudah ada dan ada stoknya, misalnya nanti informasi misalnya di mana yang kekurangan itu bisa kita sampaikan lewat jaringannya. Ya, makasih Bu. Ya. Baik, terima kasih Ibu Ira, terima kasih Ibu Rahma. Karena waktu sudah semakin dekat, saya akhiri dulu pertemuan presentasi saya yang ketiga. Mungkin kita akan nanti kan di situ ada data Bapak Ibu yang dimasukkan ke dalam presensi. Bapak Ibu juga kami akan hubungi dan kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan silahkan tanya. Ada nomor WA saya di WA Bapak Ibu sekalian, boleh bertanya langsung. Saya akan hubungi koordinasi. Baik. Untuk materi ketiga ini sudah selesai, nanti materinya akan kami bagikan juga. Kita masuk ke acara yang terakhir, rangkuman dan tindak lanjut selanjutnya. Nanti mungkin closing statement akan disampaikan oleh Ibu Ira setelah yang saya sampaikan ini ya Bu. Jadi Bapak Ibu, yang saya tangkap dari diskusi kita dari awal sampai akhir ini, pertama, satu kemajuan Sislokpalnas yang sudah sampai tahap ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiksan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan sudah diekspos atau diterangkan berbagai macam dan sudah maju sampai memiliki tim perumus. Jadi kita berharap bersama tim perumus ini nanti bersama-sama bisa maju untuk membicarakan hal-hal detail dan kalau nanti juga berkaitan dengan legalitasnya itu akan dilakukan bersama-sama juga nanti di level provinsi. Kemudian yang kedua akan ada pertemuan lanjutan tidak harus seperti ini tapi mungkin via WhatsApp, via telepon yang kami perlukan dari Bapak Ibu. Untuk itu kami mohon nanti Bapak Ibu sekalian mengisi form kuesioner pemetaan logistik itu. Mungkin itu saja dari saya. Kini kita menutup pertemuan ini dengan pernyataan dari Ibu Ira. Silakan Bu sambil menutup pertemuan ini. Ya, terima kasih Pak Payung atas Zoom meeting-nya pada kesempatan kali ini. Pertama-tama saya mengucapkan suruh ubah lagi biar coba booking. Nah, sekarang berubah lagi. Kontribusi di dalam Sislokpalnas ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman WFP, kemudian teman-teman yang dari
wilayah Sulawesi, supaya kita fokus untuk menjadikan Sulawesi ini sebagai pilot project untuk hub regional khususnya terkait dengan logistik. Yang perlu kami tegaskan di sini adalah setelah ini tindak lanjutnya seperti apa, karena memang kita terhambat dengan kegiatan yang sudah kita rencanakan akan kita lakukan di Makassar, tapi karena pandemi akhirnya terhambat. Jadi saya mohon supaya untuk berikutnya Pak Ihsan, Bu Laura, dan Pak Payung, untuk tindak lanjutnya, dan ini sudah, alhamdulillah sudah berjalan bagus Pak. Yang pertama mungkin yang harus kita tuntaskan adalah MOU dengan PMI. Karena ini terkait dengan penyiapan gudang yang ada di wilayah Sulawesi. Kemudian yang berikutnya adalah tindak lanjut dari MOU itu kita mau seperti apa. Rencana awal kalau bisa di akhir September ini kita bisa, kalau seandainya misalnya pandemi, kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini sudah bisa memungkinkan untuk kita melakukan pertemuan langsung tatap muka. Saya merencanakan di akhir September ini. Mudah-mudahan COVID bisa segera berlalu sehingga kita bisa menjalankan aktivitas normal seperti biasanya. Karena kan berharap gudang regional Sulawesi ini bisa ready gitu, supaya menjadi contoh buat Kalimantan Selatan, Papua, Maluku, Jawa Timur, Medan. Karena kalau misalnya Makassar ini start, kita akan terhambat dengan yang lain-lain. Jadi saya berharap ini ada tindak lanjutnya Pak. Yang pertama adalah penyelesaian MOU dengan PMI karena terkait dengan gudang penyimpanan regional yang ada di Sulawesi. Yang kedua, jika memungkinkan kita harus melakukan pertemuan tatap muka Pak. Jika memungkinkan ya, kita berdoa bersama-sama semoga ada waktu khusus untuk kita membuat satu pertemuan secara tatap muka khususnya yang ada di wilayah regional Sulawesi. Dan yang terakhir adalah kami mohon supaya pemetaan fasilitas yang digunakan di wilayah Sulawesi itu apa saja. Kemudian kendalanya apa yang seperti disampaikan Pak Payung di awal, di webinar kita yang di pertama. Itu mohon ini karena itu menjadi acuan buat kita kira-kira tahapan berikutnya yang harus kita lakukan apa saja. Apalagi gitu, step by step-nya seperti apa. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang terlibat di dalam webinar ini, Zoom meeting ini. Kami berharap kepada Pak Ihsan, Bu Laura, dan Pak Payung untuk bisa memfasilitasi berikutnya. Terkhusus mungkin kepada Ibu Rahma. Mana kabarnya Bu Rahma, sehat? Karena Ibu Rahma ini salah satu unsur pengarah dulu di BNPB. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu, dan tetap melakukan aktivitas pengabdian buat umat. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, acara webinar ini saya tutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ira. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga masih cukup waktunya untuk mengejar sholat Jumat ya Bapak Ibu. Mohon maaf karena keterlambatan. Tapi kami nanti akan tetap membagikannya kepada kita yang bergabung di WhatsApp Pentahelix itu. Jadi jika Bapak Ibu masih berkenan untuk menghadiri di provinsi-provinsi lain, silakan saja. Karena mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kami melakukan hal yang sama. Untuk provinsi, 5 provinsi yang lain itu belum terpapar sama sekali tentang Sislok Palnas. Jadi itu menjadi momen yang baik juga untuk tetap bisa saling belajar. Kurang lebih begitu ya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih, tetap sehat dan semangat. Mohon izin, permisi Ibu Ira, tetap sehat dan semangat selalu. Bapak Ibu sekalian, Ihsan, terima kasih. Laura, terima kasih. Kita tutup Zoom ini ya, karena waktunya juga untuk sholat. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, selamat siang. Makasih banyak semuanya, Bu Ira, Bu Ama, Ayung, Laura, dan rekan-rekan semuanya.